Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak KM dan seluruh pengurus yang alhamdulillah memberikan waktu dan kesempatan untuk kemudian bisa juga kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah berhadir beramai-ramai di subuh hari ini. Begitu juga yang saya hormati orang-orang tua kami, ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah bisa hadir di subuh hari ini. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kita Allah berkahi hidup kita. Karena memang kita yang bangun subuh ini didoakan oleh Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadi ada memang doa khusus yang mendapatkannya hanya orang-orang yang bangun subuh dan salat subuh. Banyak juga kadang-kadang mak-mak ni bangun dia subuh, pergi dia jualan lontong, solat pun tidak. Cuma bukan mak-mak di masjid sini. Yang gue ceritakan ni mak-mak di India. Bangun dia subuh, bukan pula solat subuh. Asik dia jualan kangkung sama jualan lontong. Bangunnya dia, tapi bukan untuk solat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, datanglah ke pajak. Saya pernah pagi-pagi pergi ceramah lewat dari pajak, bererak manusia itu dari jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Apakah mereka ada di waktu subuh? Ada. Apakah mereka sholat? Tidak. Ini tak dapat ini doa. Jadi yang dapat doa adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku yang bangun pagi-pagi. Bangun pagi ngapain? Hah? Bukan masak lontong atau masak ketupat, enggak. Bangun pagi adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang bangun ini dibangunkan Allah mata kita dan dibangunkan Allah hati kita. Karena memang yang payah dalam hidup ini kadang-kadang orang hatinya bangun, matanya bangun, hatinya tidur. Itu lebih parah lagi. Matanya terbuka, hati tertutup. Mata terbangun, hati tertidur. Makanya kalau ada orang yang mohon maaf, matanya saja yang terbuka tapi hati tertutup. Ini lebih berbahaya lagi. Karena masjid pun di samping rumahnya, takkan datang dia. Siapa itu? Orang yang telinganya terbuka, matanya terbuka, tapi mata hatinya tertutup. Ada orang mohon maaf, jauh rumahnya dari masjid nih. Tapi hadir, jalan kaki, pakai payung, dingin-dingin, datang. Bahkan dia lebih dulu datang. Sebab kenapa? Kakinya barangkali lemas, hatinya yang kuat. Makanya orang ini kalau hatinya kuat, miskin, bisa berangkat haji. Nampak ibu ada nenek-nenek kemarin berangkat haji. Berapa lama dia nabung? Apanya itu yang membuatnya semangat macam itu? Hatinya. Ini diam kayak gini, paham atau ngantuk ini sebenarnya? Oh. Kan kita tahu ada nenek tuh. Berangkat bu. Apalah kerjaan nenek itu? Ngumpulin koran. Apalah kerjaan nenek itu? Cari sisa-sisa bekas aqua. Dikumpul-kumpulinya, dijualnya. Dapat 10.000 ditabungnya. Dapat 5.000 ditabungnya. Dapat 20.000 ditabungnya. Berangkat setelah 25 tahun menabung. Apanya yang kuat? Uangnya atau hatinya? Hatinya.
Ada nggak dekat-dekat rumah kita kadang-kadang rumahnya lebih besar, mobilnya besar. Sampai sekarang nggak ada juga berangkat. Asik sama dia aja. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah bangunkan mata kita dan Allah bangunkan hati kita. Ya. Nah sekarang pertanyaannya gimana Ustaz cara membuat hati kita ini bangun? Saya pun tak tahu saya Bapak Ibu. Terus gimana Ustaz jawabnya? Jawabannya Bapak Ibu ada dalam kitab Al-Azkar. Jawabannya ada dalam kitab apa namanya? Ada kitab baru saya Tazkiyatul Azkiya. Jadi dalam kitab itu kata para ulama ya, namanya Abul Tib. Ada sebagian riwayat yang menyebut bahwa pendapat ini diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim ini pun ulama banyak. Ada Ibrahim bin Adham, ada Ibrahim An-Nakhai. Ya. Tapi ini pendapatnya adalah Ibrahim An-Nakhai. Ada juga nama ulama namanya Ibrahim Al-Khawas. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kata para ulama kita, cara membangunkan hati kita ini yang pertama adalah qiyamul lail. Salat malam. Gak ada yang lain. Jadi orang yang rajin salat malam, bangun hatinya. Makanya saya dulu baca bukunya Buya Hamka. Nama bukunya itu Tafsir Al-Azhar. Ada 30 jilid. Tafsir Al-Azhar ada 30 jilid. Adalah satu ungkapan yang saya kutip dalam kitab itu. Apa kemudian ditulis oleh Buya Hamka? Mangkasro salatuhu bil lail hasuna wajahuhu bin nahar. Orang yang mampu memperbanyak ibadah di malam hari, maka terang mukanya, terang hatinya. Makanya nggak heran kita. Pernah dulu Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Lais, Imam Yahya. Jadi Imam Yahya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka ini ulama-ulama besar. Nggak janjian tiba-tiba jumpa di kota Makkah. Mereka bareng-bareng melaksanakan ibadah haji. Rupanya sekamar. Datang Imam Abu Hanifah, setelah muncullah malam, nggak ada kegiatan yang lain kecuali ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud, ya kan? Ruku sujud, ruku sujud, sampai pagi subuh. Itulah yang dia lakukan. Datang pula Imam Yahya nih, nggak ada kegiatan lain yang dia lakukan kecuali menggali kitab. Datang pun Imam Asy-Syafi'i nggak kalah banding. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi-pagi waktu sarapan lontong Medan, ya kan? Biar nyambung ceritanya. Waktu sarapan lontong Medan di Rantau Prapat, cerita-cerita lah tiga ini ya kan. Ku tengok kau tadi malam kayaknya nggak tidur loh. Sibuk asik sholat aja. Sholat apalah kau itu katanya. Itulah tadi malam, saking asiknya aku sholat. Khatam aku Al-Quran sekali kata dia. Dalam sholat khatam Al-Quran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Datang Imam Ahmad, kau pun ku tengok sibuk aja ku bolak-balik buku. Ngapain? Alhamdulillah tadi malam ku seleksi hadis. 200 hadis selesai katanya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu. Alhamdulillah 200 hadis. Sampai pagi nggak tidur-tidur. Hanya fokus menyeleksi hadis. Yang diseleksi bukan hanya hadisnya, matannya, rawinya, rijalul hadisnya. Selesai. Datang kemudian yang satu lagi Imam Syafi'i. Berarti kau wahai Syafi'i, nggak tidur juga kau. Ngapain? Alhamdulillah tadi malam selesai saya mengambil ijtihad hukum sebanyak 200 hukum fikih. Masalah halal dan haram. Contoh ibu-ibu kentut di masjid. Halal atau haram? Itulah yang dibahas beliau. Apa dalilnya? Dari mana rujukannya? Bagaimana riwayatnya? Sahih enggak dalilnya? Itulah yang kemudian diambil oleh beliau. Begitulah kualitas mereka. 3 orang sekamar, 3-3-nya sibuk ibadah.
Katalah kita salah satu di antara yang tiga itu. Kira-kira ngapainlah kita malam itu? Kalau andai kata Imam Asy-Syafi'i di situ, Imam Ahmad di situ, terus satu lagi Wak Leman. Kira-kira ngapainlah Wak Leman malam itu? Bu? Oh bu? Ngapainlah Wak Leman malam itu? Ditanyalah sama Imam Ahmad kan. Berarti kau Wak Leman gak tidur kau? Berarti kau Wak Leman gak tidur kau? Iya gak tidur aku. Ngapa kau gak tidur? Cari chip kata dia. Begitu ulama-ulama dulu. Bahkan ada ulama namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Bapak Ibu, saya baca dalam kitab I'anatul Talibin yang ditulis Syekh Abu Bakar Asy-Syatta, meninggal tahun 1310 Hijriah, bahwa Imam Abu Hanifah selama 40 tahun nggak pernah batal wudunya. Berapa tahun? Bukan 4 hari, 40 tahun. Wuduk solat Isya, itulah wuduknya solat subuh. Ada kitabnya itu Berarti kan gak tidur-tidur. Sibuk ibadah. Begitulah cara mereka, gimana caranya menghidupkan hati. Imam Sufyan Tsauri, saking banyaknya sholat tahajud, kalau habis matahari terbit, diangkatnya kakinya ke atas. Kenapa begitu? Naik semua darahnya, biar turun. Kan luar biasa tuh. Kalau awak malam apa yang kerjaan kita? Nyampe rumah ba'da sholat Isya. Ada sebagian emak-emak, dah habis sholat Isya, apa yang dia kerjakan? Ada yang nonton Ikatan Cinta, ada yang nonton Catatan Hati Sang Istri, ada yang nonton Liga Dangdut. Itu aja kerjaan dia. Padahal mohon maaf, al-insan yamutu ala ma'asya alaih. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan kita. Kalau biasa nonton dangdut, nggak mati-mati nanti kakek itu. Dibuat lagu dangdut, mati dia itu. Kebiasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita buat yang baik-baik. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan baik. Amin. Kata guru saya dulu, gampangnya gini. Kalau misalnya kita ingin mati di tempat yang baik, maka sering-seringlah jalan di tempat yang baik. Kalau kita ingin diwafatkan dalam ucapan yang baik, sering-seringlah ngomong yang baik. Makanya orang yang jarang zikir la ilaha illallah, tipis harapan matinya ngucap la ilaha illallah. Orang yang jarang membaca zikir la ilaha illallah, tipis harapan matinya ngucapin la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, sebisa-bisa kita kalau sholat sendirian, nggak ada kegiatan kita di rumah, itulah dizikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati awak ngomong pula, ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku banyak dosa ya Allah. Itulah terus zikirkan. Karena kalau udah terbiasa Bapak Ibu, gampang ngajarinya. Ibu yang nggak pandai main gitar, disuruh main gitar, kira-kira apa yang terjadi? Ya Pak kan? Kita nggak biasa main gitar, disuruh main gitar, apa yang terjadi? Kan datang kayak orang gila main gitarnya. Orang nggak biasa merokok, disuruh merokok, apa yang terjadi? Batuk. Betul ya? Ibu nggak pernah pakai gincu, tiba-tiba pakai gincu, lewat tong dari bibir ke gigi. Iya kan? Karena kenapa? Nggak biasa. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini pun orang nggak biasa zikir la ilaha illallah, tiba-tiba mati diajari anaknya, bacalah Pak, bacalah Mak, la ilaha illallah. Apa kata bapaknya? Bacalah Pak, la. Nggak gini terus. Datang kawannya, dibukanya HP, dibuatnya ke mukanya, langsung gini.
Semua orang heran bertanya-tanya, kok hebat betul kau? Tinggal kau buka HP kau gini kan, mak langsung. Apalah kemudian Bapak Ibu, jawaban kawannya nih. Itulah ku nampakkan sama dia. Gambar king katanya kan. Rupanya setelah dinampakkan kayak gitu. Nampak dia. Gambar askop. Langsung mati. Rupanya pemain uak tuh. Main judi aja kerjaan otaknya kan. Mampus. Mati. Nengok askop. Mati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka yang pertama. Untuk menghidupkan hati kita ini. Apa yang bisa kita lakukan? Salatul lail. Ya. Sebisa mungkin. Cepatlah sholat malam. Makanya malam itu cepat tidur. Supaya cepat bangun. Orang kalau lambat tidur. Jangan berharap cepat bangun. Makanya Nabi itu. Kalau nggak ada tamu lagi habis isya itu. Tidur Nabi itu. Nanti habis itu baru bangun. Sampai pagi nggak ada tidur-tidur lagi. Itulah yang mau kita contoh. Ya Bu ya. Tidur. Malam itu cepat tidur Bu. Supaya cepat bangun paginya. Ya Bu. 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 Malam ngapain? Bukan cepat nonton. Cepat tidur. Dah. Alarm sekarang kan banyak Bu. Ada yang pakai HP. Ya kan? Bila perlu biar kita sholat tahajud itu ya kan. Buat di situ mercon. Kalau nggak bangun kita biar meledak sekalian rumah kita ya. Gimana lah caranya supaya sholat tahajud itu. Ulama-ulama dulu Bu, amalan mereka itu hampir nggak pernah ninggalin sholat tahajud. Jadi kita pun sebisa mungkin ya, kita buatlah itu. Wa minal laili fata'ajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah resepnya Bu. Bersyukurlah kita jumpa hari ini. Dan bersyukurlah terbuka hati saya nyampaikannya. Apa kemudian kata Allah dalam Al-Quran. Kalau pengen awak maqaman mahmuda. Mendapat tempat yang mulia di dunia dan di akhirat. Nggak ada solusi lain kecuali apa? Sholat tahajud. Tengoklah ulama-ulama kita yang rajin sholat tahajud. Didatangi orang Bu. Bukan dia yang datang. Ulama-ulama dulu itu didatangin orang jauh-jauh. Saya ada guru saya. Namanya Syekh Almarhum Umar Bakri Lubis. Ulama besar di pesantren kami dulu. Berduyun-duyun orang datang antri. Apalah pula datang di situ. Nggak ada, cuma minta doa. Dan beliau doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Tapi berduyun-duyun orang datang. Bahkan kemarin saya cerita, ada guru saya cerita dengan saya. Apa katanya? Ada ulama namanya Syekh Abdul Wahab. Dikenal dengan Tuan Muara Mais daerah Kota Nopan sana. Ada situ pesantren Muara Mais. Pesantrennya Darul Ulum. Itu pendiri pesantrennya itu dulu waktu masih hidup. Tahun 80-an, 90-an. Orang kalau datang ke rumahnya. Nggak akan jumpa dengan beliau. Kecuali beliau udah keluar dari kamar. Apalah kerja beliau di kamar? Zikir. Ibadah dari malam sampai pagi. Sampai kemudian menjelang matahari terbit. Tiba-tiba orang keluar udah berduyun-duyun. Datang orang situ dipegangnya. Dah. Oh Ustaz, aku begini. Apa baca dia? Bismillah. Dah. Dan orang nggak kapok gitu loh. Jadi orang yang tahajud ini Allah muliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Belum lagi janji Nabi. Apa janji Nabi? Janji Nabi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam. Lalu apa kemudian Allah sebutkan? Ada 3 yang disebutkan. Mayyad'uni fa'astajibah. Siapa orang yang doa dikabulkan? Kapan? Tengah malam. Apapun doa kita dikabulkan Allah. Yang kedua, wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah. Orang yang mohon ampun, Allah ampuni. Yang ketiga, wa may yas'aluni fa'u'tiyah. Orang yang minta dikasih. Luar biasanya itu.
Yang doa dikabulkan. Yang mohon ampun diampuni. Yang minta dikasih. Kapan? Tengah malam. Kapan itu? Setiap malam. Bukan malam tadi aja. Setiap malam. Berarti besok malam masih bisa, Ustaz? Bisa. Seminggu lagi? Bisa. Sebulan lagi? Bisa. Pertanyaannya, kita masih ada enggak? Takut nunggu sebulan 2 bulan lagi. Udah out duluan. Udah tenang penalti. Kita kan karena nggak ada aja informasi dari malaikat kapan kita dicabut nyawanya ini. Tapi kalau aku tengok dari mukaku ini, Bu, dari depan kayak gini, ada yang nggak lama lagi ini nampaknya. Nampaknya. Emang ibu mau hidup aja di dunia ini nggak mati-mati? Bu, mau di dunia ini hidup aja nggak mati-mati? Terus ibunya maunya gimana? Mau mati nggak nih? Kapan? Emang belum tua-tua juga sekarang ini. Perasaanku udah peor-peornya sebagian ya kan. Apalagi kurangnya. Kenapa kita takut ngadepin mati coba? Karena nggak siap amal kita. Tapi nunggu-nunggu kita siap amal entah kapan-kapan. Ya kan? Kalau ditunggu-tunggulah amal kita, kapanlah kita siap? Nggak siap-siap. Asik aja nengok dunia ini. Nengok tupperware orang. Awak pun pingin. Nengok kawan beli kulkas. Awak pun panas. Makanya ibu-ibu termasuk adab-adab wirid. Kalau ibu-ibu wirid ada di sini dari rumah ke rumah. Termasuk adab-adabnya. Nggak usah jelalatan matanya nengok ke atas kanan kiri rumah orang. Nanti ketengok ibu yang nggak sanggup ibu tengok. Naik darah tinggi ibu. Ngapakah itulah? Pas ku tengok tadi, ya Allah, besar-besar kali gelang dia. Ya. Gelang orang lah pula ditengokin. Ibu pun bisanya itu dapat gelang yang besar. Beli karet warna kuningnya itu, jalin-jalin, habis itu buat di tanganmu. Nah, lebih besar lagi itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya sholat malam. Sholat malam kita perbanyak. Ya. Mudah-mudahan dengan sholat malam yang kita perbanyak, Allah mudahkan urusan kita. Amin. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Nomor 2 Bapak Ibu yang menghidupkan hati adalah wa qiraatul Quran, baca Quran. Membaca Al-Quran. Makanya habis sholat itu ngaji. Kan gitu Wak ya. Habis sholat ngaji. Habis sholat ngaji. Nggak ada kegiatan ngaji. Ya. Diperbanyak ngaji. Ngaji habis sholat. Ada saya perhatikan nenek-nenek dulu. Punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Selesai sholat. Atau setiap hari dia ngaji. Terus ditandainya. Kadang-kadang sebulan udah tamat. Kadang-kadang 2 bulan. Ada yang kadang-kadang setahun. Pelan-pelannya dia. Pokoknya balik ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Syut, tamat. Orang-orang sekarang ya jarang ngaji. Apalagi sekarang ini banyak HP. Mak-mak pun bukan lagi ngaji sibuknya. Main TikTok. Cuma cerita aku bukan mak-mak di sini ya mak ya. Omak-omak di India ini ceritaku ini. Kalau omak-omak di sini kan nggak jauh beda kan. Jadi ngaji. Karena ngaji itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah enak aja sebenarnya. Kalau kita lagi mau. Ya, enak. Dan itu menghidupkan hati kita yang mati loh. Orang yang nggak pernah ngaji, walaupun rajin ke masjid, bisa mati hatinya itu. Rajin dia ke masjid, tapi nggak pernah ngaji, bisa mati hatinya. Makasih. Apa ini? Air putih atau teh?
Hah? Karena gelasnya kadang-kadang kuning, awak buka putihnya Wisda. Awak berharap teh manis, rupanya air putih. Aku pun ku tengok lah dulu ya kan. Alamat nampaknya air putihnya. Nggak, teh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi itulah, hidupkanlah hati kita yang pertama dengan sholat tahajud, yang kedua dengan baca Quran. Buat tamat, Bu. Malu kita. Ada seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu, ya, Utsman bin Affan itu satu sholat tamat Al-Quran dibacanya itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tamat Al-Quran. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, kalau bulan Ramadan 60 kali tamat. Pagi sekali, malam sekali. Umur awak udah berapa tahun? Umur anggap 50 tahun. Potong masa anak-anak berapa tahun? Anggap misalnya 11 tahun. Berapa sisa? 39. 39. 39. Ya kan? 39 tahun ini sudah berapa kalilah kita tamat Al-Quran? Jangan sempat Bapak Ibu mohon maaf. Umur 50 tahun, potong 11, tinggal 39. 3 kali pun gak sempat waktu khatamkan Al-Quran. Tapi kalau sinetron jangan tanya. Mulai dari Warkop DKI tamat sama dia. Ya kan? Dangdut Akademi. Mulai pula zamannya Fildan. Sampai zamannya Paul. Sampai zamannya Rara. Lesti. Hafal semua di otaknya. Kalau aku malaikat kayak gitu. Quran gak kau baca. Dangdut kau dengarkan. Apa gak ku antukkan kepala ke dinding ya kan? Cuma karena gak aku yang malaikat. Kalau malaikat itu macam kayak kita Bapak Ibu. Emosi-emosian orangnya. Kadang-kadang gak suka dengan orang. Ma'azab. Cuma kan Masya Allah luar biasa. Malaikat gak punya nafsu seperti bagaimana kisah. Kita ini karena punya nafsu. Makanya kadang-kadang suka sama orang. Yang gak suka dengan orang kan nafsu kita. Kenapa kita nggak suka dengan orang? Benci kita. Benci itu apa? Nafsu. Makanya orang yang pandai mengendalikan nafsu, muncul rasa cinta dan mahabbahnya kepada orang. Gak apa-apa, biar ibu-ibu aja yang apakannya. Baik. Rajin-rajin pula anak-anak di sini ya. Insya Allah. Masih bisa diatur ya kan. Ada kadang-kadang anak itu yang nggak bisa lagi diatur. Bagusnya dicampakkan ke Sungai Bila aja ya kan. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi yang saya sampaikan subuh ini Bapak Ibu 2 aja lah. Kalau saya sampaikan nanti 5 takutnya sampai jam 8 kita baru selesai kan. Bapak Ibu nggak tahan apalagi aku kan gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Untuk menghidupkan hati Bapak Ibu 2 caranya. 1 ya, sholat tahajud. Yang kedua baca Al-Quran. 2 ini pun kita amalkan. Insya Allah Bapak Ibu. Kalau masih ada Bapak Ibu miskin, nggak ada rezeki, udahlah sholat tahajud, udahlah baca Quran, jumpai saya. Saya bayar. Nggak ada orang Bapak Ibu kalau sholat tahajud nggak pernah tinggal, bacaan Quran nggak pernah tinggal. Pertama, insya Allah dia kaya di dunia. Bisa jadi kaya dia kaya hati, ya kan? Ataupun Allah berikan kekayaan yang melimpah-limpah. Yang kedua baca Quran. Saya dulu waktu mondok di pesantren tuh, apa yang saya buat? 1 bulan harus tamat. Dan Bapak Ibu Al-Quran ini luar biasanya ngeri kali. Saya dulu kan nggak ada cita-cita saya Bapak Ibu jadi ustadz terkenal, ceramah kemana-mana, masuk TV. Nggak ada pikiranku kayak gitu. Tapi waktu tahun 2007,
Waktu itu saya mondok di Pondok Pesantren Mustofawiyah, daerah Mandeling Natal, Mustofawiyah Purba Baru. Apa yang terjadi? Gak apa-apa, udah. Oh ini, Pak BKM-nya pula, belum pula ya kan? Beliau sekarang ketua masjid, bahaya ini. Nah, satu lagi. Pak BKM belum. Kata adik tuh, berarti punya kaki, aku hanya jalan. Jadi tahun 2007, punya program lah saya waktu di pesantren Bapak Ibu, baca Quran terus. Pokoknya tiap hari 1 juz, tiap hari 1 juz. Itu saya amalin. Bapak Ibu demi Allah, saya bersumpah dalam masjid nih. Dulu ketika saya tahun 2007, asal guru saya yang jelasin di papan tulis, dia tulis di papan tulis pakai kapur. Zaman dulu ya kan, masih pakai kapur. Itu apapun yang ditulis guru, saya tengok-tengok kayak gini. Nggak lama, hafal sama saya. Ada yang kadang-kadang semenit saya tengok hafal. Ngapa? Karena terus saya baca Quran dulu. Sekarang ini ya, udah bolak-balik ya kan tengok. Apa nggak hafal-hafal? Rupanya bacaan Al-Quran itu cepat mencerdaskan otak. Makanya ibu-ibu kalau punya anak, payah dibilangi. Pas dia tidur, buat Al-Quran les pikir Quran di situ. Cuma jangan les pikir keyboard itu ibu bawa ke rumah ya kan. Les pikir yang kecil itu aja. Bagus itu. Saya Bapak Ibu, anak saya dua-duanya itu pagi itu saya bilang sama istri saya, hidupin ini. Maghrib hidupin. Jadi dibiasain dari kecil. Otaknya, telinganya dengerin Quran. Dan saya bilang sama dia, gak usah setel-setel lagu-lagu yang aneh di rumah kita ini. Buat aja Quran itu terus hidup. Gak kau yang ngaji gue bilang. Les pikir itunya. Cuma sekali-sekali ajari anakmu ngaji. Kamu ngaji. Alhamdulillah Bapak Ibu. Udah begitu pun kadang-kadang anak kita payah kan. Udah disuruh lah dengerin bacaan Quran. Tiap hari awak dengarkan. Payah. Tahu ibu payah? Maul. Tahu ibu maul? Borat. Tahu ibu borat? Natar dokon be. Tahu ibu natar dokon be? Allah, matu repek. Bayangkan itu, saking payahnya. Apalagi gak pernah pula disuruh. Gak pernah dengarkan bacaan Quran. Gak pernah diajari. Itu makanya kita nasihatin dia. Kau nak bagus-bagus kau. Katanya. Pergi dia hilang. Pas kayak apa? Masuk kanan. Keluar kanan. Bukan masuk kanan keluar kiri. Kalau masuk kanan keluar kiri ada sisanya dikit-dikit. Masuk kanan, keluar kanan. Yang tuh. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan ini jadi jalan silaturahmi kita. Bapak Ibu yang ingin melihat ceramah saya, ceramah Mandailing ataupun ceramah bahasa Jawa atau bahasa Melayu, Bapak Ibu nanti bisa nengok di YouTube. Nama YouTube-nya kalau Bapak Ibu punya HP Android, nama YouTube-nya adalah Ustadz Suwandi Aksi. Siapa nama aku? Ya. Ustadz Suwandi Aksi. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, tahun 2019 saya juara di Indosiar. Jadi saya perwakilan dari Riau di Jakarta. Alhamdulillah dapat juara 2. Ada juga sebagian orang nggak percaya dia aku udah masuk TV. Bayangkanlah itu. Masa iya Ustadz masuk TV katanya. Ibu-ibu pun mungkin ku bilang aku masuk TV nggak percaya kan. Bahwa aku udah pernah masuk TV. Ibu-ibu nggak percaya. Orang biasanya Ustadz masuk TV ganting-ganting. Ku tengok Ustadz. Ala kadarnya ya katanya kan. Kalau garam ala kadarnya aja ya katanya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Wallahu a'lam lah. Yang begitulah pula takdir kita kan. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana tadi disampaikan Pak BKM. Wasilahnya, asbabnya. Saya nyampe kemari. Karena memang adik-adik dai ininya. Jadi saya selama di Rantau Prapat ya, dari tanggal 16 kemarin sampai nanti tanggal 26. Sekarang tanggal berapa? Udah lama kali kurasi di Rantau ini gak balik-balik ya kan. Oh udah 23 sekarang. Oh berarti 3 hari lagi ya. Iya aku udah bosan aku di sini ya. Bayangkan. Banyak orang yang minta nambah jadwal itu kan. Aku udah gak sanggup lagi.
Saya Bapak Ibu keluar dari rumah itu dari tanggal 1 Oktober. Belum balik-balik. Aku takut balik aku. Anakku ngomong sama emaknya, siapa mak yang datang naik mobil itu? Itulah Bapak Ibu. Padahal Citawak dulu cuma jadi ustadz kampungnya. Sekarang ini nggak balik-balik, aku bayangkan itu. Di sini sampai tanggal 26. Tanggal 27 Bagan si api-api. Tanggal 28 Bagan Batu sampai tanggal 30. Tanggal 31 di Kampar. Tanggal 1 nanti Senin malam Selasa di Kabupaten Teluk Kuantan. Habis dari Kabupaten Teluk Kuantan saya Kabupaten Pelalawan. Beda kabupaten semua itu. Habis Kabupaten Pelalawan di Pekanbaru lah saya. Pas pula memang malam Jumat itu ya kan. Adalah kesempatan awak istirahat. Istirahat! Istirahat Bu, ya kan? Ada istirahat. Malam Sabtunya berangkat lagi kemana? Ke Kampar. Kemudian malam Minggunya ke apa sih namanya? Pelalawan lagi. Malam Seninnya berangkat lagi ke Kabupaten Siak. Jadi pindah-pindah kabupaten tiap malam. Makanya aku pun mohon doa dari ibu-ibu, oma-oma yang di sini. Doakan anak Mini sehat, ya Mak? Ya Mak? Oh, doakan saya ini sehat ya. Doakan sehat, istiqomah ya. Jangan pula neko-neko kan gitu. Kadang-kadang banyak ustadz nih udah kaya dia neko-neko kan. Aku ikut yang kuat wirikan Mak. Kadang-kadang aku ceramah Pak BKM. Gini-gini mata mak tuh nih aku. Karena aku tanya jamaah, ngapa mata ibu tuh gini-gini sama aku? Memang sakit matanya itu Ustaz katanya. Allah. Baiklah. Enggak, aku serius ini. Ini belum nikah. Namanya Muhammad Khaidir. Panggilannya Kawa. Kadang-kadang Kawasaki Ninja. Iya. Ini Khaidir.